jatuh. Semua orang bisa mati kapan saja. Tapi kalau hari ini saudara masih tetap hidup, tetap sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak kekuatan jahat dalam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri kanan depan belakang, kamu juga. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan? Hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Bukan dari apa yang saya katakan, tapi dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana seharusnya orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan memiliki pandangan dan sikap sewaktu kita melihat sesuatu yang buruk terjadi atas orang Kristen yang lain. Ini penting sekali. Supaya saudara jangan terus-terusan gosip dan gibah. Kita kan sama-sama belajar dari apa yang Tuhan Yesus katakan, bukan dari apa yang saya katakan. Dan saya percaya saudara pasti sering mendengar orang berkata dan orang bertanya sama saudara, kenapa orang baik hidupnya menderita? Saya melihat ada begitu banyak orang baik hidupnya menderita. Saya percaya tidak ada orang baik yang hidupnya menderita. Amin. Kita tidak pernah tahu dan tidak peduli seberapa baiknya seseorang. Sekalipun kelihatannya baik, kita tidak bermaksud untuk menghakimi mereka. Tetapi terkadang orang berbuat baik untuk maksud dan tujuan yang salah. Kita nggak pernah tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Betul? Dan bukan bagian kita untuk menghakimi. Banyak orang yang memberi, kelihatannya murah hati, tapi terkadang maksud dan tujuannya salah. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita nggak pernah tahu orang itu sungguh-sungguh baik atau tidak. Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Betul? Tuhan Yesus pernah berkata demikian, tidak ada seorang pun yang baik. Hanya satu yang baik, yang hidupnya menderita. Siapakah dia? Hanya Yesus. Tidak ada seorang pun yang baik. Jadi saudara harus betul-betul memikirkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada seorang pun yang baik. Ini Yesus yang katakan, tidak ada seorang pun yang baik. Waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, semua orang sudah mati secara spiritual. Semua orang sudah mati karena dosa. Tidak ada seorang pun yang baik. Ingat baik-baik perkataan Tuhan ini. Tidak ada seorang pun yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Waktu orang Kristen melihat sesuatu yang buruk terjadi sama orang Kristen yang lain, pada umumnya, apa yang ada dalam pikiran mereka? Wah, ini pasti karena dosa, ini pasti dosa, ini pasti salah, ini pasti dosanya besar ini. Betul? Pasti dosa, pasti dosa, pasti dosa. Dan waktu orang itu berkata demikian, seolah-olah dia mau berkata bahwa dia lebih baik daripada orang itu. Karena dia tidak mengalami apa yang orang itu alami. Kalau saudara tidak mengalami sesuatu yang buruk, itu semua bukan karena kamu lebih baik. Tapi semua itu karena Lukas pasal 13. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di sini diceritakan, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea. Darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Apa yang terjadi waktu itu? Josephus, seorang ahli sejarah bangsa Yahudi kuno, mengatakan, daerah Galilea merupakan salah satu daerah yang mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Romawi pada saat itu. Karena bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi.
Galilea merupakan salah satu daerah yang mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan Romawi, dan gubernur di Galilea saat itu adalah Pilatus. Nah, waktu orang-orang Yahudi mau merayakan Paskah, biasanya mereka merayakan Paskah mempersembahkan korban. Sudah sejak zaman Musa diperintahkan oleh Allah, setiap keluarga mengambil satu domba. Jadi mereka pada waktu itu mereka mau merayakan Paskah. Seperti yang kita tahu, mereka merayakan Paskah dengan membawa korban. Pilatus sudah berpesan. Jadi waktu mereka mau merayakan Paskah, Pilatus berpesan kepada serdadu-serdadunya, nanti kalau mereka keluar merayakan Paskah membawa korban, waktu mereka keluar, bunuh mereka semua. Dan darahnya campur dengan darah korban yang mereka bawa. Wah, ini kejadian yang tragis. Tragedi yang besar. Tragis. Mau merayakan Paskah, malah mati dibunuh. Tragis nggak? Tragis. Ini kejadian yang tragis, tragedi. Oke, saya mau tanya sama saudara. Jawab jujur. Apa yang ada dalam pikiran saudara waktu saudara melihat orang Kristen yang lain mati sebelum waktunya dengan cara yang tragis, mengenaskan? Misalnya kecelakaan, mati dibunuh. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Jujur. Pada umumnya orang Kristen akan berpikir, wah ini pasti dosa nih. Pasti ada dosa ini dosanya gede nih. Betul? Ini pasti karena dosa, ini pasti karena dosa. Dan waktu dia berkata demikian, seolah-olah dia mau berkata, dia lebih baik daripada orang itu. Kenapa? Karena dia tidak mengalami nasib yang demikian. Tapi apa kata Yesus? Kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Sama seperti orang-orang yang datang sama Yesus menceritakan tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah korban. Mereka, Tuhan, udah dengar belum? Orang-orang Galilea mau merayakan Paskah, dibunuh. Wah, ini pasti dosa, ini pasti dosa. Dan waktu mereka berkata demikian sama Tuhan, mereka nggak nyadar, seolah-olah mereka mau berkata, saya lebih baik daripada orang itu. Karena saya tidak mengalami nasib yang demikian. Tapi apa kata Tuhan? Kamu pikir orang-orang Galilea ini yang dibunuh Pilatus, yang darahnya dicampur dengan darah korban, dosanya lebih besar apa dari dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib yang demikian. Tuhan berkata, tidak, kataku. Jadi bukan karena dosa. Pikiranmu salah. Bukan karena dosa. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara yang demikian. Kata bertobat di sini, metanoia, apa artinya? Change of mind. Perubahan pikiran. Kamu pikir orang yang mengalami nasib demikian dosanya lebih besar dari dosa orang Galilea yang lain, termasuk kamu? Tidak. Tidak, kataku. Tapi kalau kamu nggak rubah pikiranmu, dikit-dikit lihat orang kena musibah, ini pasti karena dosa. Dikit-dikit lihat orang Kristen mengalami sesuatu, ini pasti karena dosa. Kalau kamu nggak rubah pikiranmu, kamu akan binasa dengan cara yang demikian. Kenapa? Kalau kamu mengukur seseorang mengalami sesuatu yang buruk karena dosa, ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada seorang pun yang baik. Enggak ada seorang pun yang baik. Kalau kamu mengukur dengan cara itu, dan ingat, karena tidak ada seorang pun yang baik, kalau kamu nggak rubah pikiranmu, kamu juga akan binasa dengan cara yang demikian. Sesungguhnya Tuhan mau kasih tahu, kalau kamu tidak mengalami ini semua, itu semua karena kasih karunia-Ku. Amin. Kalau kamu tidak mengalami ini semua karena kasih karunia. Kalau selalu lihat konteksnya, kita harus selalu baca konteksnya. Kalau saudara baca terus ayatnya, saudara akan menemukan di situ Tuhan menangisi kota Yerusalem. Yerusalem. Sesungguhnya aku mau mengumpulkan kamu seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tapi kamu tidak mau. Kalau hal itu tidak terjadi sama kamu, itu semua karena kasih karunia. Dan akulah kasih karunia itu. Sesungguhnya Tuhan mau berbicara demikian sama mereka.
Akulah kasih karunia itu. Kalau saja kamu percaya aku adalah Mesias.